Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik sekalian, pada video kali ini saya akan membahas tentang materi ke-6 dengan judul sedimen dan batuan sedimen, mata kuliah geologi dasar. Oke, ini isi dari materi ini. Yang pertama ada pendahuluan sedimen dan juga batuan sedimen. Nah, sebagai pengantar di sini, jadi jumlah dari batuan sedimen ini secara umum ini hanya 5% ya, di kerak bumi hanya 5%. Namun keberadaannya di permukaan bumi sangat banyak, mendominasi batuan yang ada di permukaan bumi. Kurang lebih sekitar 75% ya letak keberadaannya. Coba kalau kalian lihat di gunung-gunung itu atau di laut ya, di sekitar laut, atau kita misalnya di daerah Makassar, Sulawesi Selatan, daerah Maros, Pangkep dan lain-lain, ini sangat didominasi oleh batuan sedimen ya, seperti itu. Jadi letak atau keberadaan dari batuan sedimen di permukaan bumi ini sangat banyak ya. Persentasenya mencapai 75%. Itu pengantar ya. Oke, kemudian ini batuan sedimen yang biasanya ada di permukaan bumi ya. Di sini ada batu lanau dan batu lempung ya, ini mendominasi dengan persentase 70%, dan sisanya ada batuan sedimen lain di sini, ada batu pasir, batu gamping dan lain-lain. Ini batuan sedimen yang mendominasi permukaan bumi. Nah, ini siklus batuan ya, saya kira ini kalian sudah hafal ini ya. Siklus batuan ini penting buat kita orang tambang itu harus familiar dengan siklus batuan ya. Ini harus dihafal ini. Nah, letak dari batuan sedimen itu ada di sini ya. Ini berasal dari rombakan batuan asal. Batuan asal di sini bisa batuan beku atau metamorf ya. Ini juga bisa berasal dari sini. Oke, lanjut. Nah, ini kemudian ada sedimen ya. Sedimen di sini sedimen dengan batuan sedimen itu berbeda ya. Sedimen itu materialnya, batuan sedimen itu adalah material sedimen yang sudah mengalami proses pembatuan sehingga dia jadi batuan sedimen. Ya, jadi dibedakan antara material sedimen dan batuan sedimen. Oke, untuk sedimen atau material sedimen di sini merupakan ini bagian padat dari suatu material atau material itu sendiri yang terbentuk dari hasil perombakan ya. Perombakan atau pelapukan dari batuan asal yang terbawa oleh media-media air ya, angin ataupun es. Nah, seperti itu. Jadi dia material yang berasal dari rombakan batuan asal. Nah, seperti itu. Itu material sedimen. Oke. Secara umum material sedimen ini ada 4 ya. Yang pertama ada klastik, kemudian ada kimia, biokimia, dan juga organik. Nah, yang pertama klastik ya. Material sedimen klastik. Di sini merupakan material sedimen yang didominasi oleh mineral-mineral silikat. Jadi dia material ini didominasi oleh mineral silikat yang berasal dari proses rombakan atau pelapukan dari batuan asal. Batuan asal sini bisa saja dari batuan beku ya, atau batuan sedimen atau batuan metamorf. Seperti itu. Itu yang pertama. Jadi berasal dari rombakan batuan asal. Nah, kemudian yang kedua material sedimen kimia, terbentuk secara kimiawi ya, dari proses kimiawi. Ada reaksi biokimia di sini dan juga ada reaksi inorganik ya. Jadi yang berperan di sini adalah air ya, air. Oke, kemudian ada sedimen biokimikal ya atau bioklastik. Ya, ini terbentuk dari sisa-sisa organisme ya. Misalnya dari kulit cangkang karang ya, cangkang kerang atau tulang ya atau gigi ya, seperti itu. Jadi dia berasal dari sisa organisme. Nah, yang keempat ada sedimen organik ya. Ini kalau tadi berasal dari hewan ya, ini dari tumbuhan. Ya, misalnya kayak material pembentuk batu bara. Jadi batu bara itu terbentuk dari tumbuhan seperti itu. Ini ya, ada 4. Oke, kemudian ya tadi material sedimen, sekarang batuan sedimennya ya. Nah, batuan sedimen ini secara umum diklasifikasikan menjadi 4 ya. 4 batuan. Yang pertama batuan sedimen klastik, ya. Kemudian batuan sedimen kimia, batuan sedimen bioklastik, dan keempat batuan sedimen organik. Mirip sama material sedimen tadi ya. Oke, yang klastik ya. Sekarang batuan sedimen klastik ya. Ini sama kayak material sedimen tadi, dia terbentuk dari hasil pelapukan sehingga disebut kelas. Kelas itu hasil pelapukan yang telah transportasi, terendapan, dan tersementasi menjadi batuan sedimen. Jadi material sedimen yang sudah mengalami pembatuan, jadilah batuan sedimen. Seperti itu. Nah, karakteristik dari batuan sedimen klasik ini dia biasanya mempunyai
mempunyai butir, sehingga untuk penamaannya kita perlu skala atau klasifikasi berdasarkan ukuran butir. Nah, seperti itu. Nanti sebentar ada. Ya, ini contohnya ya. Klasifikasi ukuran butir atau biasa kita kenal dengan klasifikasi Wentworth. Ya, ini. Mulai dari ukuran butir yang paling besar, di sini ada bongkah, kerakal ya, kerikil, pasir, lanau sampai kepada lempung. Ini ya. Ini sudah ada ukuran butirnya di sini, mulai dari 256 mm sampai dengan 1/256 mm. Itu yang paling kecil. Ya, seperti itu. Ya, skala Wentworth. Ini harus dihafal juga ya. Oke, kemudian ini ada proses-proses yang bekerja dalam pembentukan batuan sedimen klastik. Yang pertama ada proses transportasi. Ya, jadi setelah dia lapuk, dia mengalami transportasi, kemudian mengalami pengendapan dan juga diagenesis. Ini ya. Nah, ini. Nah, untuk mengubah material sedimen menjadi batuan sedimen, ya prosesnya namanya litifikasi. Ini ya. Jadi material sedimen menjadi batuan sedimen. Namanya prosesnya adalah litifikasi. Nah, dalam litifikasi ini ada 4 proses yang bekerja di sini. Yang pertama ada proses kompaksi, desikasi, sementasi dan juga kristalisasi. Ya, ini proses ubahan dari material sedimen menjadi batuan sedimen. Nah, seperti itu. Ya, ini kompaksi. Ya, namanya compact ya, compact. Artinya pemadatan dari material-material sedimen karena pengaruh tekanan atau berat dari material sedimen yang ada di atas. Jadi, ketika dia terendapkan pada suatu cekungan, lama-kelamaan dia akan mengalami penekanan akibat gaya berat. Ya, kemudian desikasi di sini kalau dia lama-kelamaan tertekan oleh pembebanan tadi, lama-kelamaan air-air yang ada dalam pori-pori material sedimen tadi akan keluar. Ya, nama prosesnya adalah desikasi. Jadi keluarnya air dari pori-pori material sedimen. Nah, itu desikasi. Nah, yang ketiga ada sementasi ya. Jadi semen ya, namanya dia tersemen. Jadi dia akan keluar sejenis cairan yang akan memperkuat material sedimen tadi ya, mengokohkan sehingga tersemen. Sementasi nama prosesnya. Nah, yang terakhir kristalisasi ya. Jadi kristal-kristalnya saling mengunci sehingga dia sangat kompak. Terbentuklah batuan sedimen seperti itu. Jadi itu prosesnya itu. Ada 4 proses tadi ya. Kompaksi, desikasi, sementasi dan kristalisasi. Oke. Ini contohnya. Ini ada beberapa contoh batuan sedimen ya. Sedimen klastik, ada konglomerat, breksi ya. Ini sebenarnya sama ya. Dua jenis batuan yang sama, yang membedakan hanya bentuk dari ukuran butirnya atau fragmennya. Kalau konglomerat dia bundar, breksi ini dia menyudut. Ya, seperti itu. Ya, kemudian adalah batu pasir ya. Ya, ini tadi sudah ada skalanya ya. Skalanya itu penamaannya ini berdasarkan skala Wentworth tadi. Ya, lempung ya, lanau, serpi ya, ini semua contoh batuan klastik. Ya, yang selanjutnya ada batuan bioklastik ya. Bioklastik di sini tadi sudah dijelaskan berasal dari fragmen-fragmen atau sisa hewan ya. Misalnya kayak sisa-sisa cangkang atau tulang ya, seperti itu. Oke, ini contohnya ya. Ada misalnya batu gamping ya, limestone. Limestone ini biasanya berasal dari sisa-sisa kerang ya. Kerang. Sisa kerang. Ya, atau batu gamping fosilan ya. Jadi kalau kalian lihat fosil dalam batu gamping ya, ini kita kategorikan ke dalam batu gamping fosilan. Dalam batu gamping bioklastik ya, klasifikasinya seperti itu. Oke, kemudian batuan sedimen kimia ya, berasal dari presipitasi suatu larutan ya, itu ya. Yang terakhir ya batuan sedimen kimia. Kimia di sini masih yang tadi ya, ini kimia ya. Jadi proses di sini yang bekerja ada evaporasi dan juga presipitasi ya. Ini lagi-lagi yang berperan di sini adalah air. Air yang meresap dalam pori-pori batuan seperti itu ya, sehingga terjadi reaksi kimia antara air dan material-material dalam batuan itu. Nah, seperti itu. Ini ya, misalnya ada anhidrit ya, contoh batuan ada anhidrit, ada travertin ya, limestone untuk pisolitik dan juga jasper ya. Ini contoh batuan sedimen kimia ya. Ada proses kimia yang bekerja. Nah, yang terakhir ada batuan sedimen organik ya. Ini berasal dari sisa-sisa tumbuhan atau hewan. Ya, misalnya tadi ya batu bara atau dari rijang. Ya, ini semua jenis batuan sedimen yang berasal dari sisa-sisa organisme.